Halo guys, kali ini kita akan coba belajar tentang cara untuk mengidentifikasi kation dan anion. Nah, yang pertama kita akan coba belajar tentang cara untuk mengidentifikasi kation terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu cara yang kita bisa gunakan yaitu dengan melihat warna endapan yang terbentuk. Nah, jadi ide dasarnya itu kita mau kation ini kita mau endapkan dan endapan ini mempunyai warna yang spesifik terhadap kation tertentu. Nah, jadi dari warna endapan yang terbentuk ini kita bisa identifikasikan warna ini milik kation yang mana seperti itu. Nah, misalkan kita punya kation-kation sebagai berikut dan kita mau tahu pada sampel kita itu ada kation apa seperti itu. Nah, yang pertama kita bisa tambahkan HCl lebih dahulu, lalu dari penambahan ini nanti ada yang mengendap dan ada yang larut. Nah, misalkan kita mau lihat untuk yang mengendap ini. Nah, ternyata endapan yang terbentuk adalah endapan berwarna putih. Nah, tapi dari sini kita masih belum bisa memastikan ini endapan punya siapa, karena masih ada tiga kemungkinan, yang mana tiga kation ini punya endapan yang berwarna putih. Nah, kita coba uji lanjut dengan penambahan H2O dan kita panaskan. Nah, ternyata setelah pelakuan ini dia ada yang larut dan saat dan misal kita mau coba pastikan dengan K2CR2O7 dan dihasilkan endapan warna kuning, kita bisa simpulkan bahwa pada sampel kita itu mengandung kation Pb2+. Nah, namun misalkan setelah penambahan H2O dan setelah kita panaskan ini masih dihasilkan endapan warna putih, kita bisa coba uji lanjut karena kita masih belum tahu ini endapan putih punya siapa. Nah, kita coba bisa tambahkan dengan NH3 dan bila dihasilkan endapan warna hitam, kita bisa simpulkan bahwa pada sampel kita itu terdapat ion Ag2+. Nah, namun misalkan setelah penambahan NH3 ternyata dia larut dan kita coba pastikan dengan NO3 dan dihasilkan endapan berwarna putih. Nah, ini berarti pada sampel kita itu mengandung ion Ag+. Nah, tiga ion ini dia merupakan kation golongan 1 ya. Nah, misalkan kembali ke awal, misalkan setelah penambahan HCl dia larut. Nah, ini kan masih banyak kemungkinan ionnya ya. Nah, kita coba uji lanjut lagi, yaitu dengan penambahan H2S. Nah, ini nanti ada dihasilkan yang mengendap dan yang larut. Nah, misalkan kita mau lihat yang mengendap, di sini masih juga banyak kemungkinan ya. Nah, kita coba uji dengan KOH dan di sini ada beberapa warna endapan, ada yang kuning, hitam, dan ini yang brown. Nah, misalkan dia berwarna kuning, berarti pada sampel kita itu ada kation Cd2+. Nah, misalkan dia hitam, ini kita bisa coba uji lagi seperti yang sebelumnya. Bisa dilihat seperti ini ya. Nanti tinggal cara berpikirnya seperti sebelumnya ya. Nah, ini kan nanti didapatkan warna-warna yang berbeda ya. Nah, ini kan kita bisa identifikasikan ini punya kation yang mana. Nah, begitu juga dengan yang ini seperti sebelumnya. Ini kita coba uji lanjut dan dihasilkan warna endapan yang berbeda-beda. Terus kita coba uji lanjut kembali dan ada warna endapan sebagai berikut. Kita bisa identifikasikan ini kation punya siapa. Seperti itu. Nah, misalkan yang setelah penambahan A2S dia ternyata masih tetap larut, kan di sini masih banyak kemungkinan juga ya. Nah, kita bisa uji kembali dengan uji lanjut. Nah, di sini ada yang mengendap, di sini ada yang larut. Dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, nanti kita coba identifikasikan dari warna endapan yang terbentuk ini punya siapa.
Dan untuk yang masih larut kita bisa coba uji lanjut kembali, dan seperti cara-cara sebelumnya dari warna endapan yang terbentuk ini nanti kita coba lihat itu warna endapan punya siapa seperti itu. Nah, selain dengan melihat warna endapan, kita juga bisa dengan mengidentifikasi kation dengan flame test ya. Nah, adanya warna nyala ini karena saat kita kenai api kan kita berikan energi ya. Nah, gara-gara itu ada elektron yang tereksitasi. Nah, jadi misalkan ini orbital seperti itu. Nah, jadi setelah kita tambahkan energi, yaitu dengan kita kenai api tadi itu, ada elektron yang tereksitasi dan dia itu akan menuju ke orbital yang lebih tinggi. Nah, elektron ini dia punya kecenderungan untuk berada di orbital yang lebih rendah. Nah, jadi elektron yang tadi itu dia akan kembali jatuh ke orbital yang lebih rendah. Nah, proses ini dia itu nanti akan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Nah, warna-warna yang berbeda ini dia itu tergantung pada seberapa banyak atau seberapa jauh energi yang jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah ini. Nah, jadi misalkan sodium dia berwarna kuning, untuk potasium dia violet, dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pelajari tentang identifikasi anion. Nah, yang pertama kita coba pelajari tentang identifikasi ion karbonat. Nah, ide dasarnya itu ion karbonat, kalau dia bereaksi dengan asam, dia akan didapatkan hasil berupa gas CO2 dan H2O. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau asam, kalau terdisosiasikan ada dihasilkan H+. Nah, jadi nanti H+-nya ini bisa bereaksi dengan ion karbonat, dihasilkanlah gas CO2. Misalkan kita gunakan asamnya itu HNO3 ya. Jadi kalau dia bereaksi dengan ion karbonat didapatkan hasil seperti ini dan gas CO2. Nah, gas CO2-nya ini kita mau tahu apakah ini benar gas CO2 atau tidak. Nah, gas CO2-nya ini kita bisa coba tambahkan di lime water. Yang mana itu larutan CaOH2. Nah, misalkan dia benar dihasilkan gas CO2, nanti saat kita tambahkan ke lime water, dia akan terjadi reaksi seperti dalam nomor 3 ini. Jadi CO2-nya dia akan bereaksi dengan CaOH2 dan didapatkan CO3 dan H2O. Nah, CO3 ini dia endapan berwarna putih. Jadi nanti warna lime waternya ini dia berubah menjadi warna seperti awan gitu ya. Nah, kalau kita dapatkan hasil, kita tambahkan ke lime water dan didapatkan hasil warna larutannya di warna seperti awan, berarti itu benar kalau ada gas CO2. Nah, berarti benar, jadi setelah kita tambahkan asam nitrat, kita dapatkan gas CO2. Nah, artinya apa? Berarti yang kita uji larutannya itu benar kalau ada ion karbonat. Oke, selanjutnya kita coba pelajari identifikasi ion sulfat ya. Jadi ide dasarnya ion sulfat ini kalau bereaksi dengan Ba2+, dihasilkan BaSO4, endapan BaSO4 yang berwarna putih. Nah, jadi misalkan kita punya suatu sampel, kita mau ketahui apakah ini
adalah apakah ada di dalamnya ion sulfat, kita nanti masukkan Ba2+. Nah, tapi sebelumnya kita coba tambahkan suatu asam, biasanya NO3 ya. Nah, gunanya apa? Karena kita mau mencoba menghilangkan kemungkinan misalkan ion CO3 2-, ion karbonat ya. Karena apa? Karena kalau ion karbonat ini bereaksi dengan Ba2+, itu kan nanti didapatkan BaCO3 ya. Nah, BaCO3 ini juga berwarna putih endapannya. Jadi nanti membingungkan ya. Jadi kita coba menghilangkan kemungkinan seperti ion karbonat ini dari sampel kita. Nah, menghilangkannya ini kita gunakan biasanya dengan NO3. Nah, setelah kita tambahkan NO3 atau asam yang sekiranya bisa menghilangkan kemungkinan yang dapat hasilnya nanti membingungkan seperti itu, barulah kita tambahkan ion Ba2+. Nah, misalkan setelah penambahan kita dapatkan hasil endapan putih, berarti kita bisa simpulkan kalau di sini itu terdapat ion sulfat. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa kita tambahkan tadi, kita akan coba bahas di akhir ya. Oke, selanjutnya kita coba pelajari tentang identifikasi ion halida. Dalam hal ini yang kita mau pelajari yaitu Cl-, Br- dan I-. Nah, di dasarnya itu ketika ion-ion ini bereaksi dengan Ag+, dia itu dihasilkan endapan yang mana warna endapan ini berbeda-beda, dan ini yang bisa kita coba identifikasi ya. Nah, misalkan kita punya suatu larutan, punya suatu sampel, kita mau cek apakah ini Cl-, Br- atau I-. Nah, kita coba sebelum kita masukkan Ag+, kita coba masukkan biasanya dengan HNO3 seperti sebelumnya. Itu kita coba hilangkan ion-ion yang kemungkinan pada hasilnya nanti akan yang hasilnya dapat membingungkan ya. Maksudnya ion-ion yang dapat mengganggu hasil sehingga nanti hasilnya menjadi membingungkan seperti itu. Jadi dalam kata lain, dalam tanda kutipnya kita coba murnikan dengan HNO3 ya. Nah, baru setelahnya kita baru tambahkan dengan Ag+. Nah, Ag+- nya misalkan dengan AgNO3 ya. Nah, baru kita lihat apakah terjadi endapan, lalu ternyata terjadi endapan. Nah, semisal endapan yang terjadi ini putih, berarti dia ada endapan AgCl. Nah, berarti dalam sampel kita terdapat ion Cl-. Semisal pada endapan ini itu berwarna krim, nah berarti endapan tersebut adalah AgBr, yang mana berarti pada sampel kita itu terdapat ion Br-. Nah, begitu pula dengan misal pada endapannya itu dia berwarna agak kekuningan, berarti endapan tersebut adalah Agi, berarti pada sampel tersebut terdapat ion I-. Oke, jadi kita coba cari tahu ada apa dengan NO3 ya. Tadi kan sebelum-sebelumnya kita saat sebelum menguji coba kan kita coba tambahkan dengan NO3 ini ya. Nah, ada apa dengan NO3 ini? Tadi kan kita tambahkan ini dengan alasan karena dalam tanda kutip NO3 ini bisa memurnikan sampel kita. Jadi dia bisa menghilangkan gangguan-gangguan ion yang nantinya itu bisa membingungkan hasil dari uji kita ya. Jadi misalkan ada ion CO3 2-. Nah, dengan penambahan NO3 ini dia bisa menghilangkan CO3 2-, kemungkinan CO3 2- ini dari sampel kita. Nah, jadi reaksinya
kita kan tahu ya kalau NO3 itu kalau terdisosiasikan nanti jadi H plus dan NO3 minus ya. Nah, kan CO32 minus ini nanti kan berarti dia bisa bereaksi dengan H plus yang dihasilkan NO3. Nah, ini kan kita dapatkan gas CO2 dan H2O. Nah, dengan penambahan NO3 kan kita bisa lihat kalau ion CO32 minusnya kan dalam tanda kutip menghilang ya. Karena bisa dibilang berubah menjadi gas. Nah, jadi sampel kita bisa dikatakan sekarang menjadi murni ya. Tapi mungkin ada yang terpikir, tapi kan sekarang malah jadi ada ion NO3 minus ya. Karena kita tambahkan dengan NO3 ya. Nah, NO3 minus ini dia itu sangat mudah larut ya. Jadi dia berpasangan dengan bisa dikatakan hampir semua kation dia itu larut ya. Ini hampir semua ya. Dalam artian ini semua kation yang umum saja ya, umum saja yang biasanya kita ketemui ya. Nah, jadi kan ini larut ya. Nah, karena larut kan kita tidak perlu risau, karena kan sebelum-sebelumnya tadi kita mencoba menganalisisnya itu dari endapannya ya. Nah, karena NO3 minus ini tidak mengendap, kan jadi dia tidak mengganggu analisis kita. Dia tidak mengganggu endapan yang dihasilkan. Jadi NO3 itu adalah kandidat yang sangat bagus untuk di dalam tanda kutip untuk memurnikan sampel kita dari gangguan atau ion-ion yang dapat mengganggu hasil kita nantinya.